Semangat pagi, terpujilah Kristus Tuhan kita yang selalu memelihara dan memberkati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita ada, kita hidup, dan kita menikmati berkat-berkat semua karena kemurahan-Nya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia yang selalu ada menolong dan memberkati kita dengan menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya dan mengawali seluruh kegiatan kita hari ini. Kita bersaat teduh dengan rehat edisi Kamis 5 November 2020. Kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus akan menuntun dan menyertai kami. Dan di pagi yang indah ini kami rindu mengawali seluruh kegiatan dan kehidupan kami dengan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami mampu memahami dan mengerti lalu melakukannya dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirman-Lah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Ketika waktunya tiba, jemaat yang dikasihi Tuhan, bunyi sirine terdengar dari jalan raya. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mama, apa yang terjadi?" Dan ibunya menjawab, "Tuhan sedang menyatakan kehendaknya anakku." Jawaban yang sulit dimengerti anak-anak, tetapi orang dewasa dapat memahaminya. Saudara-saudara, pada waktu sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tanaman-tanaman. Ayat 7. Selanjutnya sangkakala kedua dibunyikan, turunlah tulah ke dalam laut. Ayat 8-9. Kemudian suara sangkakala ketiga menghadirkan tulah yang membuat air menjadi pahit, sehingga banyak orang yang mati karenanya. Ayat 10-11. Selanjutnya, tiupan sangkakala keempat
membuat benda-benda penerang di langit terkena tulah. Ayat 12. Kitab Wahyu mencatat bahwa ketujuh malaikat yang memegang sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya ketika segala persiapan di surga sudah diselesaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca dan membayangkan masa penghukuman dan penghakiman tersebut sangatlah mengerikan. Namun anak domba Allah yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah membayar lunas hukuman dosa, bahkan telah memberi jaminan kehidupan kekal kepada orang yang percaya. Jika saatnya sangkakala Allah berbunyi dan penghukuman Tuhan dinyatakan, maka penyelamatan akan kita nikmati. Namun, hal penting yang harus kita lakukan sekarang ialah jalanilah kehidupan dengan benar dan biarkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan Yesus akan menjadi nahkoda kita dan Roh Kudus menopang kita hingga sampai pada akhir perjuangan. Kita akan mengakhirinya dengan baik, lalu bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diperdengarkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Tuntun kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Hari ini Tuhan, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan peliharakan kami. Karuniakan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kemampuan kepada kami semua. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan hari ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap usaha, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami. Biarlah semuanya membuahkan hasil yang baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa kami ini, kami datang membawa keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua, tuntun mereka semua, sehingga mereka tetap dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkati rumah tangga kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menopang mereka, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami pasrahkan Tuhan majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, berkati dalam pelayanan-pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka di dalam masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Tuntun mereka sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa membawa ke dalam tangan-Mu akan Mama Glenn yang dalam proses menanti kelahiran anak terkasih. Kiranya Engkau berkati sehingga Mama Glenn boleh melahirkan dengan selamat seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan Mama Destra yang akan menjalani kemo yang ke-6. Tuhan kuatkan, mampukan sehingga ia boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan Dwiki, anak dari Bapak Dini
yang akan menjalani sidang. Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga ia mampu menjalaninya dengan baik dan semuanya boleh berhasil seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun berdoa buat rencana dari Dini yang akan berangkat dari Jogja pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan tuntun sertai sehingga boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih atas tuntunanmu kepada anak terkasih Gerson, sehingga boleh tiba dengan selamat dari Korea di Bontang ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Pergumulan pandemi COVID-19, Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya. Yakinkan kami Tuhan mampu memulihkan kami semua. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, sehingga mereka pun semua boleh menjalani pengobatan dan masa karantina dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun peliharakan kami sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan kami, sukacita kami. Sahuti kami karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.